Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Khairul Hikmah dengan NIM 251200450 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang berjudul Perkembangan Ilmu di India, Cina, dan Jepang. Pendahuluan. Ilmu pengetahuan di India, Cina, dan Jepang berkembang dalam konteks budaya dan filosofi yang unik, serta dipengaruhi kondisi sosial politik masing-masing. Memahami akar perkembangan ini penting untuk mengetahui dasar ilmiah dan teknologi modern serta pengaruh lintas budaya. Gambaran umum perkembangan ilmu di India. Tradisi filsafat India kaya terdiri dari 6 aliran ortodoks, yaitu yang pertama Nyaya, yang kedua Vaiseshika, yang ketiga Samkhya, yang keempat Yoga, yang kelima Mimamsa, dan yang keenam adalah Vedanta, dan aliran heterodoks Buddhisme serta Jainisme. Filsafat India tidak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga logika, etika, dan ilmu pengetahuan yang terintegrasi. Filsafat India dan ilmu pengetahuan. Konsep seperti dharma atau kewajiban moral, karma, aksi dan akibat, samsara yaitu siklus kelahiran dan kematian, serta moksha yaitu pembebasan, menjadi dasar pendekatan ilmiah etis. Pendekatan ini menggabungkan tradisi spiritual dengan observasi empiris dalam bidang astronomi, matematika, dan medis. Perkembangan ilmu dan teknologi di India kuno. Perkembangan sistem angka desimal dan konsep nol yang revolusi. Perkembangan ilmu di Cina, gambaran umum. Dinasti Han dan Tang membawa kemajuan besar, terutama dalam teknologi praktis dan pengembangan alat penting seperti kompas, mesin, kertas, dan percetakan. Fokus pada penciptaan alat dan metode yang membantu kehidupan sosial dan pemerintahan. Ilmu pengetahuan di Cina kuno. Pencapaian astronomi termasuk kalender yang akurat dan metode observasi langit. Sistem kedokteran tradisional efektif seperti akupuntur dan herbal. Inovasi dalam teknik, metalurgi, dan irigasi untuk menunjang kemakmuran negara. Filsafat dan pemikiran ilmiah Cina. Mahisme menyinggung penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebaikan sosial dan pemerintahan yang kuat. Konfusionisme mengedepankan harmoni sosial dan moral sebagai landasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Taoisme mengajarkan hubungan dinamis antara manusia dan alam sebagai dasar ilmiah yang holistik. Modernisasi ilmu di Cina. Misi Yesul memperkenalkan metode ilmiah barat, mempercepat modernisasi ilmu sains dan teknologi. Cina kini menggabungkan tradisi dan teknologi tinggi dalam riset energi, bioteknologi, dan komunikasi. Perkembangan ilmu di Jepang, gambaran umum. Restorasi Meiji menjadi titik balik modernisasi dengan pembaruan sistem pendidikan dan teknologi industri yang sistematis. Kemajuan yang sangat cepat karena kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan industri. Kemajuan teknologi Jepang. Jepang menjadi pionir dalam industri otomotif dan elektronik konsumen dengan pengembangan teknologi canggih. Badan Antariksa Jepang atau JAXA menunjukkan kemampuan riset teknologi terdepan di bidang eksplorasi luar angkasa. Kontribusi Jepang pada ilmu pengetahuan modern. Terobosan di bidang biomedis dan teknologi nuklir berlangsung pesat, memberi dampak global
Perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Panasonic menjadi simbol inovasi teknologi yang mengubah cara hidup masyarakat dunia. Robotika dan AI Jepang. Inovasi robotik tidak hanya di industri, tetapi juga pelayanan publik dan kesehatan. Jepang memimpin dalam pengembangan AI yang memadukan kecerdasan dan interaksi manusia dengan mesin. Perbandingan antara tiga negara, yaitu India, Cina, dan Jepang. Negara India fokus ilmu di matematika, ekonomi, dan filsafat. Di negara Cina, fokus ilmunya di teknologi praktis dan kedokteran. Di negara Jepang, fokus ilmunya di teknologi modern, robotika, dan AI. Filosofi di negara India adalah spiritual, empiris, dan etika. Di negara Cina, filosofinya harmoni sosial dan alam. Di negara Jepang, filosofinya yaitu modernisasi pragmatis. Keunggulan utama di negara India yaitu konsep nol dan universitas kuno. Di negara Cina, keunggulan utamanya adalah 4 penemuan besar teknik irigasi. Di negara Jepang, keunggulan utamanya di industri otomotif dan elektronik. Lalu riset mutakhir. Penutup. Integrasi filosofi dan sains membentuk warisan intelektual yang membantu perkembangan ilmu dan teknologi masa kini. Studi lintas budaya ketiga negara ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana ilmu berkembang tidak hanya dari penemuan teknis, tetapi juga dari tradisi pemikiran budaya. Relevansi pemahaman ini sangat tinggi untuk mendorong kolaborasi global dalam riset dan teknologi masa depan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.